Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi, Mas Didit. Halo, selamat pagi, Mbak. Mas Didit, barusan saja kita lihat bahwa IHSG dibuka menguat 0,30% dan ini juga menyentuh rekor lagi, penguatannya masih berlanjut. Betul. Apa faktor yang mempengaruhi penguatan pada pagi ini? Oke, kalau kita ketahui bersama, kita lihat memang untuk pergerakan IHSG saat ini sudah break level resistennya di area 6754 ya. Namun demikian, kita juga mencermati ada beberapa faktor meskipun dari market global saat ini mayoritas bergerak terkoreksi, namun dari sisi IHSG saat ini masih ada inflow asing yang cukup besar di pekan kemarin sebesar 1,7 T sendiri untuk IHSG di pekan kemarin. Dan dari sisi Amerika sendiri kalau kita lihat memang data ketenaga kerjaannya juga ini cenderung naik, dan untuk dapat kita waspadai bersama ini sebenarnya juga kasus COVID Omicron yang cenderung naik ini juga menjadi penekan dari sisi IHSG. Namun kalau kita lihat secara teknikal faktor IHSG menguat ini memang sudah kami prediksi sebelumnya, di mana IHSG ini masih akan menguat untuk menguji area resisten di 6754, dan saat ini tembus, maka selanjutnya IHSG berpeluang untuk menguji ke area 6780-an. Meskipun demikian, faktor-faktor yang mendukung hanya dari rilis data ekonomi Indonesia yang cukup baik, dan kemudian dari rilis kinerja emiten-emiten perbankan yang memang sudah beberapa waktu lalu ini cukup baik juga dari sisi kinerjanya. Demikian. Ya, artinya saat ini meskipun varian Omicron ini masih melejit seperti itu angkanya di Indonesia, tidak cukup kuat untuk menekan IHSG pada saat ini. Lalu saat ini juga ada cadangan devisa domestik yang akan segera dirilis. Analisa Anda, apakah cadangan devisa RI akan ada perubahan? Oke, kami mencermati sebenarnya untuk cadangan devisa Indonesia sendiri sebenarnya nampaknya ya akan sedikit mengalami penurunan, di mana kita ketahui cadangan devisa di bulan Desember 2021 lalu itu sebesar kurang lebih 144 miliar US dollar, dan diperkirakan menurut konsensus di Januari 2022 ini secara year on year-nya ini berada di angka 140 miliar USD, di mana hal ini dikarenakan karena kita terjadi peningkatan impor ya di bulan lalu sebesar 47,93% dibandingkan dengan ekspornya yang hanya sekitar 35,3%. Jadi memang agak sedikit turun di angka 140 miliar, namun tidak menutup kemungkinan juga adanya sedikit penambahan juga di cadangan devisa kita, seperti itu. Selain cadangan devisa domestik yang mungkin saat ini dicermati oleh investor, ada juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 2021. Seperti apa proyeksi Anda dan dampaknya terhadap IHSG? Oke, di kuartal 4 2021 year on year, kami dari MNC Sekuritas memperkirakan memang pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat ya, paling tidak sebesar 4-5,11%. Dan hal ini diperkirakan akan berdampak positif terhadap pergerakan IHSG. Namun demikian, kalau kita memang kembali ke dari sisi teknikalnya sendiri, bahwa penguatan IHSG ini nampaknya memang cenderung untuk terbatas terlebih dahulu ya. Jadi memang para pelaku pasar dan para investor ini juga tetap harus mewaspadai pergerakan IHSG selanjutnya, karena kita akan melihat IHSG akan menguji di area 6.787 terlebih dahulu, paling tidak seperti itu. Nah, Mas Didit, ini juga salah satu faktor mungkin yang menopang IHSG adalah aksi beli investor yang sepertinya mereka tetap tidak mengurungkan investor ya untuk memborong saham walaupun ini ada kenaikan suku bunga acuan dari The Fed. Pandangan Anda seperti apa? Oke, betul sekali. Memang investor nampaknya sudah tidak terlalu peduli dalam tanda kutip begitu ya untuk memborong saham terlebih di Indonesia maupun di Amerika Serikat sendiri. Memang kalau kita lihat juga dari pergerakan indeks Amerika Serikat sendiri dalam sepekan kemarin memang juga cenderung menguat ya, kurang lebih 1%. Di samping itu memang juga dari Bank Sentral Eropa nampaknya juga ini nanti kebijakannya akan cenderung hawkish dan menunjukkan adanya
rencana untuk meningkatkan suku bunganya juga. Namun rencana-rencana tersebut nampaknya sudah cenderung price in di mata investor, dikarenakan kalau kita lihat rencana dari The Fed sendiri maupun dari ECB sendiri ini sudah sesuai oleh ekspektasi pasar dan memang harus dilakukan, sehingga investor tetap kembali melakukan pembelian pada aset-aset berisiko seperti saham sendiri, contohnya seperti itu. Oke, Mas Didit, sekarang kita ke rekomendasi saham. Tadi Mas Didit sempat mengatakan bahwa laporan keuangan emiten, terutama emiten perbankan, ini juga ikut menguatkan IHSG. Kalau kita lihat memang bank-bank besar panen laba ya dalam laporan keuangannya, salah satunya BBRI ini mencetak laba 32,2 triliun rupiah ya, 75,5% naik year on year. Kalau Anda melihat saran untuk sektor perbankan seperti apa dengan panen laba yang terjadi pekan lalu ini? Oke, kalau kita lihat secara dari sisi teknikalnya terlebih dahulu ya, untuk pergerakan dari sektor IDX Finance-nya terlebih dahulu, ini kami memperkirakan memang untuk sektor IDX Finance ini masih untuk berlanjut menguat, paling tidak nanti untuk menguji di area levelnya 1.600 sampai 1.630. Demikian pula pergerakan teknikal dari emiten-emiten big bank seperti yang tadi disebutkan ada BCA, BRI, BNI, dan BMRI. Meskipun rawan terkoreksi dalam jangka pendek, namun kami masih mencermati adanya peluang kenaikan di keempat saham tersebut, di 4 big banks tersebut ke depannya begitu. Jadi ini cukup menarik untuk dicermati oleh para pelaku pasar maupun investor untuk dilakukan buy on weakness terlebih dahulu. Terlebih apabila nanti untuk seperti BCA menguji area resistennya di 7950, nanti kami perkirakan targetnya ada di area 8.075 sampai ke area 8.300, di mana hal itu cukup menarik juga untuk para investor begitu. Mas Didit, sejumlah emiten ini juga melakukan aksi korporasi buyback saham. Menurut analisa Anda, kenapa ini terjadi? Oke, kita ketahui bersama memang beberapa emiten ini ada rencana untuk buyback saham dalam periode tertentu ya. Dan kita lihat juga memang buyback saham ini berarti mengindikasikan emiten tersebut memiliki kemampuan beli dan menunjukkan kondisi keuangan atau kondisi kasnya yang cenderung baik. Dan ada pula alasan-alasan di belakangnya, ya, yang pertama biasanya menstabilkan harga, terus yang kedua ini adalah salah satu strategi dari emiten sendiri untuk mempertahankan harga agar tidak turun terlalu dalam, dan yang ketiga ini adanya keyakinan atas performa emiten tersebut ke depannya. Dan memang untuk buyback sendiri ini terjadi dalam suatu periode yang kita ketahui bersama, memang sudah ada buyback yang dilakukan, yakni pada beberapa emiten seperti Roti, kemudian ada dari Hill sendiri yang juga sudah buyback, dan ini nampaknya juga cukup menarik untuk diikuti oleh para investor dan dapat dicermati juga waktu-waktu atau periode-periode buyback emiten tersebut. Dan kami memperkirakan ini memang tidak akan serta-merta langsung meningkatkan harganya. Namun secara perlahan kami perkirakan buyback emiten ini juga mempunyai kondisi-kondisi tertentu seperti maksimal harganya berapa, periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan ini juga cukup menarik untuk kita perhatikan dari sisi pergerakan harganya. Demikian. Kalau dari analisa Anda kemudian trading, saran Anda saham apa yang menarik? Oke, untuk dalam jangka waktu pendek menengah kami melihat beberapa saham dari perbankan, mungkin ada dua ya. Selain dari perbankan besar 4 tadi, kami memiliki ada agro gitu ya. Agro ini pergerakannya secara teknikal cukup menarik. Ini kami perkirakan akan menguji paling tidak nanti di levelnya 1470 hingga ke area 1620 untuk pergerakan dari agro sendiri. Kemudian dari BRIS, Bank Syariah Indonesia, kami juga memperkirakan pergerakannya masih cenderung untuk menguat, paling tidak nanti dengan target price di area 1660 sampai di area 1780. Dan kami melihat juga selain dari sektor perbankan, di sini juga ada dari sektor telekomunikasi, seperti dari sektor tower, ini dari TOWR sendiri, ini ada peluang untuk menguat paling tidak nanti menguji di area 1100 sampai ke 1150, dan berikutnya dari MTEL atau Daya Mitra Telekomunikasi, ini dengan target nanti, ini sebenarnya pergerakannya cukup menarik meskipun masih baru, targetnya di 805 sampai ke 820. Demikian untuk
trading yang menarik dalam jangka pendek maupun menengah, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didit. Artinya dari Anda saran yang terbaik adalah sektor perbankan dan juga telekomunikasi untuk koleksi hari ini ya Mas Didit. Terima kasih atas waktunya pagi ini.